persaudaraan diambil dari saudara, satu, udara, perut, saudara, seperut, saudara-saudara, seperut-seperut. Apa maksudnya? Saya dengan ibu satu perut, saya dengan bapak satu perut, saya orang dari Riau, Melayu, Sumatera, sedangkan Kiai Haji Ade Muzaini dari Tangerang, Banten, pulaunya beda. Loh, kok bisa kami satu perut? Artinya saya dan beliau berasal dari perut Hawa, istrinya Adam alaihi salam. Tolong angkat tangan. Tadi ketika Kiai nyuruh ngangkat tangan, semua angkat tangan. Saya mau ngetes, ada nggak ikut? Yang keturunan bukan dari rahim Hawa, coba angkat tangan. Itu menunjukkan bahwa nampaknya tidak ada keadilan di negeri ini. Beliau nyuruh ngangkat tangan, semua ngangkat tangan. Ustaz Abdul Somad mentang-mentang dia bukan dari Pulau Jawa, mentang-mentang dia bukan orang Banten, mentang-mentang bukan Tangerang. Bukan itunya yang kami lihat Ustaz. Tapi Ustaz nyuruh ngangkat tangan yang bukan keturunan Hawa. Yang bukan keturunan Hawa di dunia ini cuman satu, Charles Darwin. Karena dia keturunan The Monkey. Filmnya sudah ada, Planet Apes. Ada yang baca. Lu udah nonton belum? Film apa? Planet Apes. Isinya apa? Ya apes, bayar 20.000 cuma nonton monyet naik kuda. Kita ini semuanya keturunan Adam alaihissalam, betul? Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Isa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Semuanya berasal dari Nabi Adam. Adam dari mana? Dari tanah. Saya kalau ceramah di tanah lapang, dari tanah. Di sini nggak bisa, semen. Dari tanah kembali menjadi tanah. Kullukum min Adam. Semua kami dari Adam dan Adam dari tanah. Ustaz, katanya kita semua dari tanah. Iya. Kalau memang asalnya satu, tentu sifatnya sama. Betul. Sifat tanah itu apa? Rendah. Maka keturunan Adam pasti sifatnya rendah, merendahkan diri, merendahkan hati. Loh, kalau asalnya sama dari tanah, kok teman saya itu orangnya sombong, angkuh? Mungkin dia dari tanah sengketa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka ini tema luar biasa, persaudaraan. Jangan pandang dia datang dari mana, jangan pandang dia bapaknya siapa, jangan pandang dia sukunya apa. Ustadz Abdul Somad datang dari Riau, Sumatera. Ada lagi dari sini saudara kita, ustadz kita, guru kita, Al-Bimawi. Bimawi kata Ustadz Tuan Guru Bajang. Bima, Tuan Guru Bajang dari Nusa Tenggara Barat. Lalu kemudian ada kawan kita dari Sumatera Barat. Ada lagi datang dari Sulawesi, Makassar, dari kota yang paling jauh di dunia. Apa itu? Ujung Pandang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Justru keindahan karena ada perbedaan. Betul apa betul? Kenapa Ustadz melihat bunga-bunga ini indah? Ada hijau, ada kuning, ada merah, ada ungu, ada macam-macam. Kenapa andai tenda ini warnanya putih saja tidak indah, tapi ketika kita lihat ada kuning sekali, ada merah, ada enggak merah, ada abu-abu. Oh, ini bukan karena perbedaan Pak Ustadz, terus karena kainnya kurang. Saya melihat ini adalah suatu keindahan. Andai semuanya bajunya putih semua, tentu tidak indah. Ada yang hijau, ada yang merah. Bapak dari bawah melihat ke atas, saya tidak tahu gambar kami seperti apa di atas. Yang jelas saya melihat ke bawah seperti melihat pelangi sedang turun dari atas langit. Begitu menghibur orang yang sedang kepanasan. Kemudian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa pokok kayu berbuah? Karena ada jantan, ada betina. Ini Masjid Agung An-Nur Pekanbaru Riau, besar berlantai. Lalu kemudian di samping pohon-pohonnya ada banyak tanaman, di antaranya pohon korma. Tapi korma ini tidak berbuah. Banyak pohon korma, nggak ada buahnya. Akhirnya dipanggil pakar korma dari Thailand, namanya Mr. Kola.
Mr. Kolak meneliti 16 tahun meneliti korma. Setelah dia teliti baru dia paham. Jadi gimana ini Mr. Kolak, kenapa ini korma tidak berbuah? Jawabannya satu, kenapa? Karena kormanya jantan semua. Nanti saya ngomong jantan semua nggak berbuah, yang LGBT sakit hati, bencong, homo, gay, bertobatlah, berhentilah kalian laga pedang. Korma saja tidak berbuah karena satu jenis, maka mesti ada jantan, ada betina, ada laki-laki, ada perempuan. Kenapa suasana ini begitu indah? Karena ada tulisan. Apa tulisannya? Toilet wanita. Sebelah kanan, loh kok nggak ada toilet pria? Lalu kencingnya kemana? Artinya apa? Ini majelisnya Islami. Ini majelisnya bukan munafik. Ini majelisnya bukan majelis orang yang tidak tahu agama. Maka dipisah. Yang ini perempuan semua, yang ini laki-laki semua. Bahwa di sini ada beberapa laki-laki sebagai pemantau, laki-laki pemerhati perempuan. Karena kalau sampai ada laki-laki memperhatikan laki-laki, bahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan. Karena Allah menciptakan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, Hawa dan Adam. Ada yang ngomong, tidak ada, cuma satu saja. Siapa? Adam dan Asep. Inna khalaqnakum min dzakarin, laki-laki, wa untha, perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Dari atas Aceh hadir bersama kita orang Aceh, Ustadz Fadil Rahmi dari Banda Aceh. Turun ke bawah Sumatera Utara, hadir bersama kita saudara kita dari Talawi, Bapak dari Al-Jamiatul Wasliyah dari Talawi, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Turun di bawah Sumatera Utara, Riau. Di samping Riau ada Sumatera Barat, Haji Abdul Malik Karim Amrullah dari Sumatera Barat, Buya Hamka. Lalu kemudian turun ke bawah, siapa dia? Itulah Jambi. Turun ke bawah Palembang, turun ke bawah Lampung. Besok insya Allah kami akan tausiah di Lampung. Siapa Pak Ustadz? Lampung. Enggak, maksudnya yang nanya siapa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Somad kalau ceramahnya masih di sekitar-sekitar itu aja, Aceh. Besok kami ke Lampung, habis dari Lampung pergi ke Aceh. Aceh, Sumatera Utara, itu pun nggak dikasih masuk. Habis itu Riau, habis itu Sumatera Barat, yang nggak ngasih masuk malah pulang kampung. Terus ke bawah, terus ke bawah. Nah, jadi saya ceramahnya masih sekitar, beda dengan level TGB. TGB kalau ceramah tadi dia ngomong, mohon maaf jam 12.45 saya harus sudah berangkat karena pesawat menunggu jam 2.20. Tapi dia nggak ngomong dia pergi kemana. Dia mau ke Hong Kong. Dia mau berangkat ke Hong Kong. Kenapa dia nggak nyebut Hong Kong? Dia takut hati saya luka. Begitulah adab sopan santun tata krama seorang. Dia tahu ini pernah diusir, maka dia nggak nyebut Hong Kong. Dia sebut saya akan pergi, kata dia. Karena kalau disebutnya luka lama berdarah lagi. Film Luka Lama Berdarah Lagi seru. Ibu pernah nonton? Wow, mantap. Ceritanya gimana? Anak kecil ngejar layang-layang, tiba-tiba celananya berdarah. Ternyata habis sunat belum sembuh udah ngejar. Itulah judulnya, Luka Lama Artinya apa? Kita ini menjadi indah karena ada perbedaan. Tapi jangan karena perbedaan lalu kita menjadi bermusuhan. Justru perbedaan itu membuat kita menjadi bersaing. Tapi persaingannya positif. Jangan mentang-mentang bersaing. Saya terus terang tadi waktu di rumah Kiai Haji Adi Muzaini, sakit hati saya. Duduk sama dengan saya, beliau kenalkan ponakannya. Ini ponakan saya sudah hafal Quran 3 juz, yang ini 6 juz. Anak-anak, ini Tuan Guru Bajang hafal Quran 30 juz. Dalam hati saya, jangan sampai dia nunjuk saya. Saya juz 30.
Justru menjadi indah karena ada perbedaan. Beliau bajunya hitam, saya baju putih. Beliau pakai jas, saya tidak. Ustaz kenapa nggak pakai jas? Saya nggak gubernur. Beliau pakai jas, wah enggak. Kalau saya pakai jas, orang ngejek. Kapan jadi pejabatnya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kenapa Ustaz pakai ini? Saya pakai ini supaya orang tahu saya Ustaz. Karena saya nggak pernah nggak pakai ini, tiba-tiba cuman pakai baju koko datang, orang nanya, Ustaznya mana? Ustaznya mana? Kan nggak mungkin ngaku, ini dia, ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum pernah ada orang Tangerang lalu nanya saya, ini siapa? Ustaznya dari mana? Orang Banten apa orang Tangerang apa orang Sunda apa orang Jawa? Dari mana? Kalau dari Sumatera jangan ceramah di sini. Enggak pernah. Yang penting engkau datang kemari membawa kedamaian. La ilaha illallah. Alhamdulillah, setelah pilkada semuanya tenang, semuanya tentram, tidak lagi takut. Selama ini ada bapak-bapak yang takut. Takut gini, takut gini, takut gini. Sampai-sampai syahadat pun takut. Asyhadu an la ilaha illallah. Takut begini. Sekarang tadi ketika semuanya angkat, mengangkat. Ya Allah. Jangan takut berakidah. Apapun sukumu, apapun bangsamu, kita tidak pernah mempermasalahkan. Kabupaten, kota Tangerang, provinsi Banten adalah terbuka untuk semua suku dan golongan. Betul? Ada suku yang pernah diusir dari Papua sampai Makassar, sampai Aceh, sampai Minangkabau, Sumatera Barat, Jawa dan Sunda. Ada yang pernah ditolak, tidak diterima di sini. Semuanya sama. Engkau mungkin bukan satu kampung dengan aku, tapi engkau adalah satu akidah. Engkau mungkin bukan satu keyakinan, tapi engkau adalah tetap satu kebangsaan, negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya dibuat ceramahnya tausiah keumatan. Maksud keumatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kebangsaan. Orang yang tidak sama bersyahadat. Mungkin engkau bukan saudaraku satu kebangsaan, mungkin engkau bukan saudaraku satu NKRI, tapi engkau adalah sama-sama manusia. Saya dengan Bapak Ibu, keumatan apa kebangsaan? Dua-duanya. Dua-duanya. Kita sama-sama keumatan Islam, sama-sama kebangsaan. Tapi saya dengan saudara saya ada marganya Panjaitan. Merantau ke Inggris jadi Taylor, Elizabeth Taylor, itu asli Panjaitan. Apakah kalau berbeda agama, dia dari Tapanuli Utara lalu menjadi musuh saya? Hai jamaah, ambil parangmu, potong kepalanya. Itu bukan ajaran. Nanti kalau ada yang mengajarkan begitu, itu bukan ajaran Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mungkin engkau bukan saudaraku satu keumatan, tapi engkau adalah saudaraku satu kebangsaan. Lalu kemudian apa hubungan Ustadz Somad dengan Donald Trump? Apakah saya dengan Donald Trump satu kebangsaan? Tidak. Dia Amerika, dia USA, saya UAS. USA, United States America, lambangnya burung gagah perkasa. Ustadz Somad burung puyuh. Apakah saya satu keumatan dengan Donald Trump? Tidak. Lalu apa hubungan Ustadz dengan Donald Trump? Kau bukan saudaraku satu keumatan, kau bukan saudaraku satu kebangsaan, tapi hai Donald Trump, engkau adalah sama-sama manusia. Yang Donald Trump manusia, ada yang tidak manusia, Donald Bebek. Apakah Donald Bebek itu musuh kita? Tidak. Donald Bebek, engkau bukan saudaraku satu keumatan, engkau bukan saudaraku satu kebangsaan, engkau bukan saudaraku satu kemanusiaan. Lalu kita dengan Donald Bebek sama apa? Sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menyiksa bebek. Makanya ada orang yang nggak mau makan bebek. Ketika bebek sudah disuguhkan, makan, dia nangis, saudaraku. Ada orang yang nggak mau makan kambing, nggak mau makan ayam, nggak mau
makan bebek nggak mau, makan itik nggak mau. Kenapa? Karena dia anggap ini adalah saudara. Akhirnya dia cuman makan sayur aja, makan getuk, lawannya mau mati. Saya pantang disuguhkan. Tadi diberi makan di rumah Pak Kiai. Akhirnya apa yang terjadi? Selesai semuanya. Ustaz Somad kabarnya sudah ada pantangan. Ada Pak, satu. Pantang apa? Pantang dekat. Habis semuanya. Kalau memang Ustaz makannya banyak, kenapa badannya kurus? Masalah berat badan itu bukan makan banyak atau dikit, tapi bagaimana mengatur pola makan. Kalau pola makannya benar, tidak akan menambah berat badan. Ini contohnya. Ini banyak ibu-ibu yang takut makan sahur. Mama nggak makan sahur. Enggak, diet. Habis Ramadan nambah 5 kilo. Padahal nggak sahur. Bukan masalah sahurnya, bukanya 5 mangkok. Di situ masalahnya. Oleh sebab itu maka, jadi Ustadz makan banyak, kenapa tetap nggak gemuk? Energinya habis ke suara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kulu, makanlah. Makan cuma nasi aja, nggak enak. Alhamdulillah Ustadz Somad ini ada sayur asam. Bagi yang kurang asam, banyak-banyak makan asam. Asam garam. Ini ada tempe, ini ada kentang goreng, ini ada sambalnya. Pedas, ya, ada asamnya, ada pedasnya, ada garamnya. Kalau makanan saja beraneka ragam itu indah, kalau warna saja beraneka ragam itu indah, maka suku bangsa ciptaan Allah, ikhtilafu alwanikum, warna kulit kamu berbeda, wa alsinatikum, bahasa kamu berbeda. Itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di negara kesatuan Republik Indonesia, warna kulit tidak terlalu terlihat. Orang Aceh, orang Banjar, orang Makassar, orang Sunda, orang Jawa, orang Melayu, orang Batak, warna kulitnya hampir-hampir sama. Yang agak bening, kuning langsat. Yang agak kurang bening, sawo matang. Di atas itu sawo busuk. Enggak terlalu jauh kelihatannya. Tapi ketika kami kuliah di Mesir dulu, tanya Ustadz Fadil, tanya Ustadz Noki, beliau dari Riau, sahabat Ustadz Adi Muzaini, sama-sama berangkat. Dulu mereka didatangkan ke sekolah ini, tamat-tamat dari pesantren Assalam Solo, hari ini hadir bersama. Ustadz Tatang Yudiansah dari Riau datang, Ustadz Noki Sapiadi dari Riau datang. Kenapa? Mengenang dulu di sekolah ini mereka dilepas tahun 2017, sekarang 2018, 1997 mereka dilepas oleh almarhum Al-Mukarram Kiai, orang tua dari Kiai Adi Muzaini. Mereka dilepas. Anak-anak, santri-santri, pelajar sekalian, ini adalah alumni Assalam Solo. Mereka akan dikirim ke Al-Azhar Kairo. Tahun 1997 mereka dikirim. Sekarang 2018. Berapa tahun itu sudah? 11 tahun. 21 tahun yang lalu mereka belajar di Al-Azhar. Hari ini kembali mereka menjadi kebangsaan kiai. Saya masih belum kiai. Mana? Kalau ini TGB, Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi. Kalau ini jangankan Kiai Haji, us pun nggak selesai. Nggak selesai. Sama seperti orang kalau sudah lapar, kalau masih kenyang, agak-agak kenyang masih bisa bilang, Mbak, pisang. Tapi kalau lapar, pis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga keberaneka-ragaman kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih lagi melihat suku menikahkan anak, saya nggak mau nikahkan anak saya kalau bukan sama Sunda. Kalau orang dari seberang Sumatera sana, jangan. Ikhtaribu tasihu, menikahlah dengan orang asing maka kamu akan sehat. Bapak yang sakit-sakit nikah sama orang asing. Itu ceritanya gini. Ada dulu orang anaknya cuman mau nikah sama saudara sepupu, sama tetangga dekat, maka nikahlah dengan orang jauh, maka kamu akan sehat. Sehat kenapa? Ternyata kalau terlalu dekat gate-nya bisa menyebabkan cacat. Tapi kalau jauh maka sehat. Di samping itu ada hikmah, menyambung tali silaturahmi.
rahim. Itulah mengapa orang-orang dulu pergi merantau ke sana, istrinya orang Jawa, pergi merantau ke sana. Oh stop, kita jangan cerita. Nanti ibu-ibu, oh kalau gini kita pulang aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka keberaneka-ragaman ini kita jadikan sebagai kekuatan. Apakah Bapak Ibu siap menjadikan keberaneka-ragaman menjadi kekuatan? Alhamdulillah, dari bunyi sambutannya nampaknya banyak yang sedang puasa sunat. Yang sedang tidak puasa siap. Siap. Terserahlah lapar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari persaudaraan. Makanya dalam Al-Quran selalu disebut akhun, saudara. Assalamualaikum ya akhi, ya ukhti. Ya akhi, ya ukhti. Ya ukhti, ya akhi. Saya nggak mau lah pakai bahasa Arab jadul, kampungan. Terus, hai bro. Bro artinya brother. Mantap gayanya, rambutnya pirang, kulitnya putih. Ngomongnya, hai bro, pakai anting, sampai ke atas. Anak funky, hai bro. Diajak bahasa Inggris, where are you come from? Kumaha tuh damai. Ternyata yang dia ikut dari orang barat itu cuman sampah-sampahnya saja. Yang diambil dari orang barat itu apa? Rambutnya seperti sumbu kompor. Yang diambil dari orang barat itu apa? Celananya sobek di mana-mana, sobek. Yang pakaian sobek itu Valentino Rossi. Karena kencang 200 km per menit. Yang kita ambil cuman sampahnya saja. Kalau mau ambil dari barat, ambil bahasa Inggrisnya. Betul? Kalau mau ambil dari barat, ambil disiplin on time waktu. Betul? Kalau ambil dari barat, pakai jas, pakai dasi rapinya. Kenapa mereka yang datang ketika liburan ke Bali, ketika datang ke tempat kita, mereka rambutnya acak kadut? Kenapa butek, bau, busuk? Mereka sedang menikmati liburan selibur-liburnya, nggak mandi, seenggak mandi-mandinya, busuk sebau-baunya, sampai kutu pun nggak mau hinggap. Ketika mereka sedang libur, mereka sedang ingin melepaskan dari segala ikatan, kita melihat mereka dalam keadaan begitu. Gaya itu yang kita ikuti salah total. Ketika musim kerja, mereka amat sangat disiplin. Kita di Tangerang, di Banten, nggak terlalu kelihatan mana yang orang Sunda, mana orang Jawa, mana orang Batak, mana orang Aceh, mana orang Makassar, karena kita bentuknya mirip semua. Tapi kalau sudah umroh dan haji di samping Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Terdengar doa di samping lain bunyinya. Kalau di sini doa, Rabbana atina ya kehali kudu hadahi wajah. Tengok sebelah mirip Sanjay Dutt sama Amitabh Bachchan. Lihat sebelah lagi mirip Ronaldinho. Macam-macam. Pandang ke sebelah kanan, putih seperti telur ayam rebus yang dikupas. Putih. Pandang sebelah kiri seperti tempat masak telur ayam. Tapi kedua-duanya ini tetap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang putih itu lebih mulia daripada yang hitam? Tidak. Apakah yang hitam itu lebih mulia daripada yang putih? Tidak. Saudaraku yang hitam, jangan kau merasa hina. Kenapa? Karena bule-bule ramai-ramai pergi ke Pantai Kuta berjemur. Mereka berjemur di pantai mau nyari apa? Mau nyari ikan. Maka yang hitam berbahagialah. Mereka sampai beli tiket pesawat, sampai berjemur masuk ke pantai, sampai tinggal di hotel bayar mahal, hanya ingin hitam. Engkau belum berjemur aja udah hitam. Syukuri apa adanya. Saya dari dulu memang nggak mau mengeluarkan, saya takut diajak rekaman. Kalau saya sampai rekaman, itu yang sekarang jadi viral video nyanyi, nggak ada apa-apanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka jangan kelahi gara-gara suku, jangan kelahi gara-gara warna kulit. Karena yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah. Apakah di antara kita ini yang paling mulia adalah yang paling besar sorbannya? Nanti saya ngomong sorban, yang pakai sorban tersinggung.
Apakah yang paling mulia di antara kita yang paling panjang jubahnya? Ya, jubah. Ya, apakah yang paling mulia yang paling bagus celananya? Ngomong celana, yang pakai celana tersinggung. Nggak ngomong celana, yang nggak pakai celana tersinggung. Jadi saya ngomong apa? Yang paling mulia di antara kita semua adalah atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masukkan anak Anda ke sekolah ini, dia akan lulus UI tanpa tes. Masukkan anak Anda sekolah ini, dia akan lulus Oxford University tanpa tes. Bukan itu. Masukkan anak Anda ke sekolah ini, tamat dari sini, dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Di mana? Sekolah Al-Mu'in. Sebelum daftar penutupan berikut ini, yang belum mendaftarkan anak ke sekolah Al-Mu'in, segera mendaftarkan. Karena tidak ada yang bisa membentengi anak-anak kita dari dekadensi moral, dari radikalisme, dari aliran sesat, dari kelompok nabi palsu. Satu-satunya yang bisa membentengi itu hanyalah agama. Nggak perlu jauh lagi pergi ke Tebu Ireng, nggak perlu lagi pergi ke Lirboyo, nggak lagi pergi ke Gontor, nggak lagi pergi ke Asam Solo. Jauh Pak Ustadz, uang kami ada. Yang uangnya ada silakan berangkat. Tapi yang jauh takut berpisah dengan anak, cukup 5 langkah dari depan rumah. Sekolah Al-Mu'in. Anak Anda tamat, terjaga akidahnya, selamat dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Ustadz kok cuma menyebutkan Al-Mu'in? Ini kan banyak lagi panitia. Yang saya baca kantor SMK Al-Mu'in. Saya ceramah sesuai apa yang saya lihat aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak sebelum masuk kelas pasti dia akan baca dulu, Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salam Ya Muhaimin Ya Aziz. Loh, Ustaz kok tahu mereka baca Asmaul Husna? Itu ditempel di dinding. Al-Qafidur Rafi'ul Mu'izzul Mudil Sami'ul Basir Al-Hakamul Adlul Latiful. Habis sampai Al-Latif. Artinya apa? Anak-anak di sini bacaannya, emangnya ada sekolah yang lain? Ada. Saya pernah pergi ke sekolah yang ditempel di dinding apa? Artis. Artisnya pakai rok pendek. Ada yang nggak pakai baju. Tiba-tiba ada anak-anak yang baru liburan sekolah habis khitan sunatan, lihat rok pendek, nangis habis itu. Kenapa? Jahitannya lepas. Tapi kalau dia sekolah ke sini, ini kawasan berbusana muslimah dari ujung ke ujung. Coba di sini, pandang dari sini, dari ujung ke ujung, tidak ada yang nggak pakai jilbab. Itu anak-anak maklum. Itu bapak-bapak memang nggak pakai jilbab. Kalau sampai bapak-bapak pakai jilbab, wow, mengerikan. Artinya apa? Kalau masuk sekolah Al-Mu'in, maka dia akan ditolong. Al-Mu'in menolong, Mu'in menolong. Apanya ditolong? Ditolong dia nanti menghadap Allah. Bapak ibu pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang. Namanya siapa? Pak Toib. Yang nggak pulang-pulang, sibuk cari nafkah, nggak sempat mendidik anaknya. Maka bawakan ke sekolah. Pak Ustadz, ini anak saya, Allah titipkan ke rahim istri saya. Sekarang saya nggak sanggup mendidik dia. Tolong didik anak saya supaya keumatannya mantap, tapi dia tidak benci NKRI, dia nasionalisme, tapi tidak benci agama. Sekarang umat ini sedang dihadapkan 2 masalah besar. Yang pertama, orang yang berteriak Allahu Akbar tapi tidak setuju dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, anti nasionalisme. Yang satu lagi, nasionalismenya kuat tapi cemburu melihat orang yang berteriak Allahu Akbar. Dua-duanya fobia. Kenapa? Karena bangsa ini merdeka karena teriakan Allahu Akbar. Betul? Apakah Abdul Somad yang berteriak Allahu Akbar lalu dia anti UUD 45, anti NKRI, anti Pancasila? Dalam satu hembusan napasnya dia berkata Allahu Akbar, tapi dia juga berkata ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang mana? Tuhan yang mana?
buka preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ketuhanan yang Maha Esa. Namanya siapa? Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Ustaz tahu itu dari mana? Saya SD tukang baca itu setiap Senin. Saya lulus dapat beasiswa Al-Azhar ke Mesir karena ada mata pelajaran itu. Tes pertama Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, P4, lulus saya. Habis itu baru bahasa Arab, Nahwu Shorof. Habis itu baru hafalan Quran. Barulah berangkat. Kami yang berangkat ke Al-Azhar Mesir pulang lagi dalam rangka apa? Membangun keumatan dan kebangsaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekolah ini mengingatkan kita tentang keumatan, cinta Islam, tapi juga kebangsaan, cinta negara. Ada yang cinta negara tapi tak mengamalkan Islam. Ada yang mengamalkan Islam tapi takut nasionalisme kenegaraan. Maka tablik akbar ini sudah sesuai dengan judulnya. Acara ini luar biasa, di halaman yang luas lebar, sampai-sampai lapangan bola basket berubah menjadi tempat tablik akbar. Di padang mahsyar nanti ada orang yang ditanya, kamu masuk surga kenapa? Karena aku pengajian di masjid. Kamu masuk surga kenapa? Karena aku pengajian di surau, langgar dan musola. Tapi ada yang lebih hebat, kamu masuk surga kenapa? Aku bisa merubah lapangan basket menjadi majlis ilmu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kita tidak sombong, tidak angkuh, karena ini semua berkat dari Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya ceramah rasa-rasanya sudah sering tak kemana-mana. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube. Tapi tenda sepanjang ini rasanya jarang-jarang. Kadang saya ceramah tendanya dikit aja. Yang di bawah tenda yang tua-tua, yang muda-muda di luar tenda semua. Tapi di sini yang tua yang muda berasa dalam tenda. Kita pun panas atau enggak panas? Panas. Saya enggak tuh. Adam, ayam, kipas dua. Bapak Ibu kalau terasa panas, baca doa Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrus. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya nar, hai api, bardan, sejuk, be cool. Wasalaman, selamat ala Ibrahim, selamat pada Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim keluar dari bara api itu dalam keadaan menggigil kedinginan. Andai Allah katakan ya narukuni bardan, hai Ibrahim, bardan, sejuk, meninggal Nabi Ibrahim jadi es batu. Tapi karena Allah katakan salaman, salam, akhirnya dia selamat keluar dalam keadaan aman. Ustaz Somad, saya mau pergi ke Makkah haji umroh nanti. Katanya di Makkah 45 derajat Celcius. Tolong kasih doanya biar sejuk Pak Ustaz. Baca banyak-banyak. Ya narukuni badan wassalaman alaihi wasallam. Alhamdulillah Ustaz, selama di Madinah di Makkah nggak pernah terasa panas. Hebat doa Ustaz. Pas saya tanya temannya kenapa? Nggak pernah ke masjid, di hotel terus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di Makkah lah baru kita melihat dari mulai orang hitam sampai orang putih. Ustaz dulu kuliah di mana? Di Al-Azhar. Al-Azhar itu berapa negara? Waktu kami kuliah di Al-Azhar 74 negara. Dari mulai yang berkulit putih, Tajikistan, Kirgistan, Tajikistan, Kazakistan, putih. Kalau dia makan kelihatan uratnya biru. Kalau kena panas terik nampak memerah. Burkina Faso, Namibia, Gambia, Madagaskar hitam. Saya tinggal di asrama waktu di Maroko, Cité Universitaire International, asrama internasional. Yang ini kulit putih semua, yang ini kulit hitam semua. Saya mahasiswa baru, bingung mau masuk kemana. Mau hitam kita kurang hitam, mau putih kurang putih. Akhirnya saya satu kamar menggabungkan diri dengan orang hitam. Orang berkulit hitam ini baik, sopan, ramah, dan yang paling menyenangkan hati, terasa kita lebih putih di antara mereka. Lama saya sekamar dengan anak-anak Afrika itu, baik, luar biasa. Cuman yang kita nggak tahan bau kepinding. Dia nggak mandi, habis main bola pakai tisu, selesai. Dia senyum, kita nggak tahan. Tapi yang dimuliakan Allah, nggak semua.
ada juga yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan ejek orang karena warna kulitnya, jangan ejek orang karena sukunya, jangan ejek orang karena bahasanya. Mungkin kau benci karena tidak suka, mungkin karena tidak sayang. Kebetulan ini kawan-kawan dari Medan, Sumatera Utara. Dulu kita di Kairo pakai Ikatan Persatuan. Kalau anak Jawa Barat namanya KPMJB. Betul ya Ustaz? Kalau anak dari Riau namanya KSMR. Betul Ustaz? Kalau anak dari Sumatera Utara namanya HMM, Himpunan Mahasiswa Medan. Kalau dari Jawa Tengah namanya KSW, Kelompok Kekeluargaan Keluarga Wali Songo. Jadi kebetulan anak-anak dari Jawa bertamu ke rumah anak Medan. Anak Medan ini ramah, baik, masak. Cuma udah selesai dia makan. Anak dari Jawa ketakut. Akhirnya saya menjelaskan nih, karena saya dari pertengahan Riau. Kalian jangan takut, mereka ramah, cuman bunyinya begitu. Makan. Oh gitu. Kalau orang Jawa kan enggak, makan mas. Kalau dia tegak di bis kereta api, mas kakinya diinjak. Orang sana kan enggak, kaki mata kok kemana? Cara nunjuk aja beda. Pak, di mana rumah Pak Karis? Sana, itu rumah dia, sana. Di mana rumah? Kita mesti kenal itu. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Betul? Oleh sebab itu maka kenali suku-suku. Inna khalaqnakum min dzakarin, ada laki-laki, wa untha perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di situ atqakum. Tempat kita masih lumayan. Saya berteramu ceramah dari Aceh sampai Makassar sampai ujung pandang, semuanya tetap salaman. Tapi dengan orang Sudan salamannya nggak gini. Ketemu sama orang Sudan, tangan dia mukul bahu kita, tangan kita mukul bahu dia. Pas ketemu, pas saya mukul bahu dia, dia tenang aja. Pas giliran dia mukul bahu kita, tangan dia besar. Ada lagi di Afrika suku yang unik. Kalau ketemu nggak salaman, juga nggak. Ada suku di Arab, di Teluk, di Khalij, di Gul. Mereka itu kalau ketemu nggak salaman, tapi apa? Sesama laki-laki, laga hidung. Kita ke situ yang pusing. Apa yang mau dilaga? Ada lagi suku yang unik di Afrika, kalau ketemu meludahi wajah. Ada. Saya nonton filmnya. Pas ketemu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka kita kenali suku ini baik-baik. Kira-kira suku ini bagaimana? Kira-kira adat istiadatnya bagaimana? Jangan sampai kita dituduh orang, ya qalilal adab, hei orang yang tidak punya adab sopan santun. Saya selama tausiah ini, mungkin ada yang tidak berkenan di hati para ajengan, para kiai, para alim ulama. Tidak sopan menurut adat orang Sunda, tidak sopan menurut, kan mereka ceramahnya sejuk-sejuk, tenang. Coba lihat A.A. Gim kalau ceramah. Jamaah, jagalah hati. Ustaz Sokman. Oleh sebab itu selalu saya katakan, bila selama menyampaikan tausiah ini ada kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, maukah Bapak Ibu maafkan segala silap salah saya? Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum. Sekedar contoh. Mau cepat aja mau pulang. Tadi saya mulai ceramah ini jam 1 kurang 15. Sekarang sudah jam 1.30. Berarti saya sudah ceramah selama 45 menit. Pembahasan baru satu. Apa dia? Persaudaraan. 45 menit baru satu. Persaudaraan. Itu menunjukkan apa? Saya tadi sudah menduga. Saya tadi dalam hati sudah menduga. Ini suasana panas. Jamnya jam emergensi. Kenapa? Habis makan siang. Pepatah Melayu mengatakan kalau tegang urat perut, kendur urat mata. Jadi tadi saya menduga, nampaknya saya ya kultum lah, kuliah 7 menit atau 15 selesai. Paling nanti saya lihat ada jamaah. Saya selalu dari tadi mata saya melihat, apa yang Ustaz lihat? Kalau ada orang nguap 2 orang, saya berhenti. Dari tadi sudah 45 menit, nggak ada yang nguap. Jangan-jangan Pak Kiai Adi Muzaini sudah membocorkan jurus saya. Jangan nguap.
Jamaah nanti kalau Ustaz Somad ceramah jangan nguap. Kalaupun mau nguap jangan ke atas, nguapnya ke bawah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, selesai ceramah ini Bapak Ibu, pengalaman saya ceramah, tanya sama kiai sama ustadz, itu ceramah itu nggak bisa kita setel, nggak bisa kita setting, itu mut-mutan. Kalau yang mendengar itu hatinya terbuka, kita yang ceramah juga cair. Tapi kalau yang dengar itu contohnya kapan? Ceramah menjelang buka berpuasa kemarin, lamanya minta ampun. Jamaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah. Enggak bergerak-gerak. Sudah selesai itu, lama baru berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika. Akhirnya hati tenang. Kenapa? Terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panitia, sudah masuk maghrib? Belum Pak Ustaz. Terus Samsung salah. Selesai acara buka bersama, Ustadz ngaku sama jamaah, jamaah sekalian, tadi saya waktu ceramah menjelang berbuka tadi rasanya lama sekali. Apa kata jamaah? Ustadz terasa lama? Iya, kami yang dengar lebih lama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 45 menit saya jelaskan tentang keumatan. Sekarang kita masuk persaudaraan, selesai menuju kebangkitan. Bagaimana mau bangkit kalau kelahi? Betul? Bagaimana mau bangkit kalau saling salah menyalahkan? Ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu. Kalau bukan gara-gara kamu, kalau bukan gara-gara kamu. Kalau sesama kita kelahi, yang ketawa siapa? Bule. Bule itu siapa? Yang perempuan, yang laki-laki Pak Le. Datang mereka ngelihat kita kelahi. Apa kata bule? Oh, amazing. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Mereka berkelahi di negeri ini, maka kita akan jajah mereka sekali lagi. Belanda 350 tahun, Jepang 3 tahun setengah. Salahkah Belanda? Salahkah Jepang? Ya, tapi yang salah sebenarnya adalah kita. Kenapa kita mau dijajah orang? Betul? Jepang itu hebat. Jepang tidak ada yang berani menjajahnya. Sampai Hiroshima dan Nagasaki dibom atom habis rata dengan tanah. Rumput pun tidak tumbuh. Saking hebatnya bom atom menembak Hiroshima Nagasaki, rumput pun tidak tumbuh, hancur rata dengan tanah. Tapi di negeri kita gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Jangankan dari tanah, dari semen aja tumbuh yang hijau-hijau. Ya biasa, padahal semen bisa tumbuh. Hebatnya, suburnya, menghijau. Tadi di rumah Pak Kiai, begitu kami selesai makan taman hijau, saya tunjuk, ini buah tin ini Tuan Guru. Tuan Guru Bajang, ini buah tin ini. Dia ngomong, mana ada tin bisa tumbuh di Indonesia? Ini tin, saya bilang. Mentang-mentang saya LC, dia nggak percaya. Ini buah tin. Habis itu kami tanya, Pak Kiai, memang buah tin kan? Betul, ibu yang nanam, rajin nyiram. Artinya apa? Negeri ini apapun ditumbuh akan ditanam tumbuh. Tinggal campakkan saja, ambil batang ubi, campakkan ke belakang, nggak perlu dilihat, besok tumbuh. Walaupun tunasnya ke bawah, tumbuh. Begitu hebatnya tanaman-tanaman tumbuh. Orang gila bisa hidup di Indonesia. Orang gila bisa hidup di Amerika. Orang gila mati. Musim panas kepanasan, musim dingin kedinginan. Tempat kita orang gila malah hidup sehat. Orang waras penyakitan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bersatu, kita akan bisa membangkitkan negeri ini. Negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dari mana? Ini melihat orang sakit, yang satu mengatakan ini sakit otaknya, kanker otak, yang satu mengatakan ini jantungnya, jantung koroner, ini mengatakan darahnya, diabetes mellitus, ini mengatakan yang salah kakinya, asam urat, ini yang mengatakan salah tengkuknya, panu kuda skarab. Lalu ini yang salah mana? Yang salah kita, karena ngatain orang sakit. Kita mesti bangkitkan semangat dia. Bapak tidak sakit, Bapak tidak sakit. Akhirnya dia duduk, saya tidak sakit. Begitu tamunya pulang, sakit lagi. Makanya kalau jenguk orang sakit jangan jujur. Ustaz, kata dokter saya divonis sudah mau mati. Pak, Bapak jangan percaya sama dokter. Yang cabut nyawa Israfil apa dokter? Oh iya Pak Ustaz. Bapak sehat, nggak akan mati.
Justru dokter yang mengatakan bapak mati itu nggak lama lagi mati. Bangkit semangat dia. Masa kata dia saya cuma tinggal 2 Jumat lagi Pak Ustaz. Dia mengatakan begitu. Iya, bapak kata dia 2 Jumat. Iya, dia 1 Jumat lagi. Sabar, bapak sehat, bapak sehat, bapak sehat. Sehat. Yang ngomong gitu siapa? Dokter. Dokter teman saya akrab ikut pengajian. Ustadz Somad, banyak orang sakit belum saya kasih obat sudah sehat duluan. Kenapa? Karena dia hanya ingin curhat ngobrol. Dia nggak punya teman ngobrol. Ngobrol sama anaknya. Anaknya chatting, browsing, launching. Papa ngomong terus sih. Dia mau ngomong istrinya mau arisan. Papa udah cantik belum? Akhirnya dia sakit, sampai ke rumah sakit. Dokter, bapak sakit. Iya. Apa keluhan bapak? Saya mau curhat sama anak saya sibuk chatting, browsing, launching. Saya mau saya sibuk arisan. Akhirnya dia pergi. Papa pel dulu ini anak mandikan, saya mau jangan berada papa. Akhirnya dia stres. Belum saya kasih obat, dia sudah sehat duluan. Umat ini sekarang sedang sakit. Ada yang mengatakan penyakitnya ekonomi, ada yang mengatakan penyakitnya mental, ada yang mengatakan penyakitnya politik, ada yang mengatakan penyakitnya macam-macam. Tapi sebenarnya penyakit kita adalah kita tidak bersatu. Maka kita jalin persatuan yang sama-sama bersyahadat, bersatu dalam la ilaha illallah. Yang tidak bersyahadat, bersatu dalam Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Sampai yang terakhir. Ustaz jangan-jangan nggak hafal nih. Hafal saya. Saya lulus maka bisa berangkat ke Mesir. Kenapa Ustaz nggak baca sampai habis? Waktu kita nggak cukup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ke depan kita jaga ini bersama. Jangan mudah diadu domba, jangan mudah kelahi-kelahi, jangan mudah dihancurkan, jangan mudah difitnah-fitnah. Dari mana? Saya masih istiqomah. Umat ini bisa diperbaiki melalui 2. Yang pertama, dakwah tabligh akbar pengajian. Yang kedua, melalui pendidikan. Masukkan anaknya ke SMP Islam, SMK Islam, kepalanya dibagi 2. Ada fisika, ada kimia, ada matematika, ada bahasa Inggris, ada fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, biologi. Lupa nyebut ilmu monyet. Tapi juga kepalanya ada 1 lagi 5. Quran, hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, akidah. Dia belajar akidah, wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Dia juga belajar tentang halal, haram, makruh, mubah. Dia juga belajar tentang Quran, belajar tentang hadis. Maka dalam kepalanya ada fisika, biologi, kimia, tapi juga ada Al-Quran dan Sunnah. Di mana orang bisa belajar seperti itu? Saya tanya sekali lagi, di mana orang bisa belajar dua-duanya seperti itu? Dah, itu jawabannya. Semua orang bisa jawab. Kan udah saya pancing tadi di awal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, didaftarkan anak sekolah umum saja, pelajaran agamanya nggak ada. Akhirnya dia haus, dia lapar. Kalau laparnya di sini dia akan cari nasi bungkus, nasi kotak, bakso, mie ayam, betul? Tapi kalau laparnya di sini, nanti umurnya 30 tahun, 40 tahun, dia sudah PNS, dia pegawai BUMN, dia pejabat, dia sudah punya kekuasaan, dia lulus dari polisi, dia lulus dari tentara, dia lulus dari ASN, tapi ternyata agamanya blank, kosong. Rindu mencari agama. Dulu tidak dididik agama. Akhirnya dia mencari, nyasar. Dia masuk Muhammadiyah, mantap. Dia masuk NU, oke. Dia masuk Perti, tidak masalah. Dia masuk Persis, masih Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ketika dia masuk dalam golongan aliran sesat, siapa yang dia ikut? Nabi terakhir perempuan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ilyas. Muncul Nabi emansipasi wanita. Namanya siapa? Lia Eden. Datang lagi satu Nabi dari Bogor. Namanya, awalnya pemain bulu tangkis. Jibril ngangkat dia jadi nabi. Namanya Ahmad Musadik. Hebat, paling hebat kepolisian di dunia ini Republik Indonesia. Bisa menangkap 3 nabi dalam setahun. 1 Lia Eden,
2 Ahmad Musaddiq, yang terakhir Nabi ngaku dari Cecep namanya. 3 Nabi ditangkap dalam setahun. Yang satu ngaku Jibril, aku adalah Jibril. Yang satu ngaku aku adalah Nabi. Tapi Pak polisi ini cerdas, dua-duanya ditangkap. Jibril dan Nabi harap datang ke kantor polisi. Tangkap, dikonfrontir. Nabi jadi Nabi karena dapat wahyu dari Jibril. Yang membawa wahyu ke Nabi adalah Jibril. Akhirnya dikonfrontir antara Jibril dan Nabi. Jibril, kamu ada bawa wahyu ke Nabi? Enggak. Nabi, ada menerima wahyu dari Jibril? Enggak. Tangkap. Dua-duanya kena tangkap. Setelah dikonfrontir, kecerdasan untuk menyikapi aliran-aliran sesat. Sesat ini ada 2. Sesat yang bersifat fisik dan mental. Sesat bersifat fisik, narkoba, LGBT, free sex, bonceng. Tulis di ruang tamu besar-besar, say no to bonceng. Ibu di ruang tamunya ayat kursi, bagus. Bapak di ruang tamunya Asmaul Husna, mantap. Tapi perlu yang lebih hebat lagi, buat besar-besar, say no to drug, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng-bonceng anak gadis, anak lajang hari Sabtu malam Ahad. Ini kan, hari ini kan, ini nih, udah jam berapa? Sebentar lagi. Mulai sore-sore dia sudah belum mandi, motornya terus mandi. Sore, Pak, nanti malam kami mau jalan, kami bawa anaknya ya. Jangan, Ustaz Somad sudah ceramah, nih videonya, jangan, kata dia. Sebentar aja Pak, nanti kami belikan mie ayam. Iya, bawa lah. Kau lepas anak gadismu hanya karena mie ayam sebungkus, betapa murahnya kau masuk neraka jahanam. Pak, sekali tidak, katakan tidak. Pak, kami kasih mie ayam, jangankan mie ayam, pakai bakso pun enggak. Kalau aku sudah berkata tidak, pergi pulang sebelum emosiku naik. Jangan, pergi sana, pergi. Datang istrinya dari belakang, izinkan mas, kita dulu lebih gawat daripada itu. Kalau engkau pernah berbuat salah, kalau engkau pernah masuk ke dalam lubang, jangan sampai anak cucumu merasakan salah yang sama. Mari kita jaga anak-anak gadis kita, betul? Alhamdulillah, ini pengajian luar biasa. Yang menjadi panitia sampai 5 majelis zikir sekolah, yayasan, tidak boleh dicampur laki-laki dan perempuan. Yang datang kemari pakai jilbab, jilbabnya panjang, yang boleh nampak illa hadza wa hadza, wajah boleh kelihatan, tapi ada juga di balik selimut sorban. Boleh, nggak apa-apa. Ustadz, bagaimana kalau anak kami pakai cadar? Bagus. Apalagi perempuan yang cantik pakai cadar, bagus. Ada perempuan cantik, bukan sekedar cantik, kalau sampai dia minum kopi kelihatan. Kalau sampai dia menutup wajahnya, itu supir angkot sudah banyak nabrak tiang listrik. Dan sebab itu kalau ada dia yang bercadar, bagus. Yang bercadar jangan ngejek yang nggak pakai cadar. Yang nggak pakai cadar jangan ngejek yang bercadar. Ninja nih. Kenapa ketika melihat orang bercadar kau marah? Kenapa ketika melihat orang bercadar kau emosi? Kenapa ketika melihat cadar setanmu datang? Kenapa ketika ada yang pakai celana sempit kau diam? Kenapa ketika ada orang yang pakai celana jit, celana hantu, celana Dracula, celana setan, celana suster ngesot kau diam? Itu artinya otakmu sudah dirasuki setan. Oleh sebab itu kalau ada perempuan bercadar, bersyukurlah, dia saudaraku mengamalkan ajaran Islam. Dia saudaraku supaya istri yang pakai cadar, anak gadis yang pakai cadar, mereka bukan menjaga diri mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, temanmu, anak gadis kawanmu, sahabatmu yang pakai cadar, mereka bukan menjaga mata mereka, mereka bukan menjaga diri mereka, mereka sedang menjaga suara-suara supaya suamimu tidak matanya. Yang mereka jaga bukan diri mereka, yang mereka jaga adalah orang lain. Oleh sebab itu jangan kau ejek mereka. Ini bagian dari ajaran Islam. Lebih 20 hadis yang mengatakan perempuan menutup mata, menutup wajah. Tapi yang tidak pakai cadar juga punya dalil tutup. Kalau yang antara bercadar dengan yang nggak bercadar kelahi, yang ketawa siapa? Yang nggak pakai celana. Nah, biarkan mereka berkelahi tentang masalah cadar nggak cadar, cadar nggak cadar, cadar nggak cadar. Yang penting kita nggak pakai celana.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ini kita jaga bersama, jangan sampai kita dirusak, jangan sampai kita diadu domba antar ormas, antar apapun namanya. Muhammadiyah dengan NU tetap berkawan bersahabat. Muhammadiyah subuhnya enggak pakai kunut. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Yang NU sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Sisanya dibaca sir fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la yuzillu wa la yang hafal baca fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la yadhillu man walad wa la ya'zu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka. Yang hafal, yang enggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling enak jadi makmum. Yang paling enak jadi makmum. Makanya saya kalau disuruh jadi imam, tadi saya diminta jadi imam. Ustaz silakan jadi imam. Enggak, doktor TGB. Kalau kebetulan sama-sama LCMA, nggak ada alasan dokter, gimana? Silakan. Saya tidak mau rusak persatuan umat. Saya nggak ngerti ini masyarakatnya NU apa Muhammadiyah apa Persis apa Perti apa Al-Wasliyah. Saya mau ikut jadi makmum saja. Imamnya baca kunut, ya saya angkat tangan, tinggal ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Ucapkan amin aja kok payah. Ada satu, Allahumma hdina fi man hadait, bapak. Selesai sholat, ente kok ngomong bapak? Rupanya mu'alaf baru masuk Islam, mertuanya Pak Amin. Dia nggak enak nyebut amin, bapak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling enak adalah jadi makmum. Saya secara ibadah NU pakai mazhab Syafi'i. Saya kalau sholat jadi imam di masjid dekat rumah saya bismillahnya jahar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi kalau saya ceramah di Masjid Muhammadiyah, berapa tahun saya ceramah di Masjid Muhammadiyah, tidak pernah sekalipun saya mau jadi imam, karena saya menjaga masjid itu. Ustaz Somad silakan maju. Saya tahu di masjid itu bismillahnya sir, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Kita bersahabat, berkawan, bertetangga sudah lama. Oleh sebab itu tugas kita sama. Yang NU membangun masyarakatnya. Musuh kita adalah kemiskinan, musuh kita kristenisasi, musuh kita aliran liberal, musuh kita orang yang merusak akidah, musuh kita adalah LGBT, musuh kita adalah aliran sesat. Sepakat kita dalam hal itu, betul? Musuh kita adalah orang-orang yang menebarkan uang, merusak agama, akidah, memberikan uang untuk mengolah, mengadu domba, memberikan uang, menjual. Itu musuh kita. Adapun kawan kita, sahabat kita, engkau boleh jadi bukan kawanku seagama, seakidah, tapi kau sudah mendirikan rumah yatim, rumah piatu, rumah jompo, maka ini kebaikan. Ustaz Somad, boleh foto sebentar? Boleh foto sebentar? Kamu kenapa di luar masjid? Kenapa nggak dalam masjid tadi? Senyum dia. Kenapa nggak sama saya dalam masjid tadi? Saya nggak lihat kamu. Mohon maaf Pak Ustaz, saya Kristen. Baru 3 hari yang lalu selesai acara pengajian, dia nunggu di bawah. Rupanya dia Kristen, beda agama. Kau saudaraku, beda agama dengan aku, tapi kita tetap satu kebangsaan. Kita bangun negeri ini. Jangan sampai kita dijajah 2 kali karena kita kelahi. Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa tema yang dibuat ini? Dari persaudaraan menuju kebangkitan. Panitianya ramai sekali. Kecamatan Batu Ceper. Selama ini saya Batu Cincin. Koramil Batu Ceper, Polsek Batu Ceper, Yayasan Al-Mu'in, Masjid Al-Muqarrabin, Pompes Darussalam. Ponpes, bukan Pempes. Ponpes, Pondok Pesantren. Majelis Khair Ummah, khair, baik, umat terbaik. MT Majelis Taklim Al-Azkar, azkar artinya zikir. Bekerja sama semua ini
Lalu diundanglah dua orang. Yang satu bajunya hitam, pecinya putih. Yang satu pecinya hitam, bajunya putih. Hampir tak ada persamaan sama sekali antara mereka. Yang satu tuan guru besar. Yang satu LCMA, lagi cemas MA menghadapi anak-anak gadis. Karena banyak yang minta foto. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tapi mereka semua sepakat bahwa ini adalah tabligh akbar, menjaga. Kenapa indah ini? Karena ada keberagaman. Kenapa tidak ada yang mau membubuhkan tamah Ustaz Somad? Kenapa semuanya takzim? Kenapa semuanya hormat? Kenapa tidak ada orang yang baleho? Turunkan somad, jangan ceramah. Kenapa? Karena yang jadi sponsor Ramil dan Polsek. Ramil, Polsek. Ada. Siapa yang mau melarang ceramah tabligh akbar? Siapa? Koramil. Koramil tidak perlu ceramah. Polsek tidak perlu ceramah. Mereka dengan seragam tentara, mereka dengan seragam polisi, cukup datang, duduk, diam. Tapi orang sudah takut. Ada mau ngintai-ngintai, mau memata-matai, dia tengok, bro, kita pulang aja. Kenapa? Itu di sebelah kanan ada Koramil, kiri ada polisi. Lihat tuh, pistolnya besi. Masalah ada peluru nggak ada, mereka nggak tahu. Yang penting ada pistol. Coba kita bawa pistol besi, ditangkap. Surat izinnya mana? Polisi nggak perlu ceramah, tentara nggak perlu ceramah, cukup dengan seragam. Masuk mereka ke masjid, sholat mereka di masjid. Allahu Akbar. Anak-anak muda yang tadi ribut, nggak perlu ceramah. Polisi, tentara, selesai sholat subuh, mereka pulang pakai seragam. Tiba-tiba ada anak-anak duduk. Kalian nggak sholat subuh? Begadang di sini. Kabur semuanya. Coba Ustadz yang lihat. Ustadz, doakan kami masuk surga ya. Mereka ngejek mereka. Tapi dengan seragam. Maka ketika seragam itu melekat di badanmu, ketika kau masih menjabat, ketika kau masih ada kuasa, pakai kekuasaan itu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan setelah pensiun, baju sudah digantung, pistol sudah diambil, baru ke masjid. Jumpai Ustadz, apa yang bisa kita lakukan untuk menggoncang negeri ini? Saya yang terbodoh, mau menggoncang negeri ini tapi tangan udah bergoncang. Apa yang mau digoncang? Ente kemarin kemana aja? Pakai kekuasaan. Ustaz Somad tak punya kuasa, dia tidak punya tanda tangan, dia tidak ada apa-apanya. Satu-satunya yang bisa dia pakai cuman suaranya saja. Itu maka suaranya menggelegar. Allahu Akbar. Saya pula yang takut mendengar. Dari tadi ceramah baru kali ini saya mengumandangkan takbir. Kenapa Ustaz tidak takbir dari awal? Bagi saya takbir itu gunanya untuk mengusir setan. Karena di akhir-akhir ceramah jamaah sudah mulai, loh kok Ustaz kelihatannya dua ya? Makanya takbir. Takbir itu untuk mengusir setan. Kalau ada setan, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makanya kalau ada teman di samping ngantuk, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi yang sudah takbir awas ngantuk. Kalian kalau sudah takbir harus cas. Karena kalau kalian ngantuk, ini serangan dua. Kalau ini ngantuk, serentak dia. Allahu Akbar. Ustaz ini main-mainkan takbir. Saya bukan main-main, hadisnya sahih. Buka Sahih Bukhari, bahwa ketika azan berkumandang, setan lari pontang-anting, tunggang langgang, lintang pungkang, terbirit-birit. Wa alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Dalam bahasa Arab kentut terbagi dua. Kalau kentutnya berbunyi duratun, kalau enggak berbunyi fusaun. Bunyi enggak bunyi ada bahasa Arabnya. Bau enggak ada, sama. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Anjing menggonggong melonglong. Kenapa anjing melonglong panjang? Oh. Wolfman, manusia serigala. Kenapa anjing melonglong? Karena anjing melihat setan berlari-lari mendengar suara berkumandangkan. Siapa yang azan
itu anak dari SMK Al-Mu'in. Mereka yang azan. Bayangkan, tamat mereka dari SMK jadi bisnismen, tamat mereka jadi SMP, aliyah, kuliah, habis itu mereka menjadi PNS, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Lalu kemudian mereka sampai di musola, baru ditempatkan jadi kepala dinas, baru terpilih gubernur yang baru, bupati wali kota yang baru. Mereka sampai ke masjid musola, masya Allah, kenapa bisa begini? Dia panggil, sini, bersihkan. Setelah bersih, lalu dia yang azan, karena dulu dia biasa dilatih azan di sekolah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pegawai yang sedang makan enak, makan siang, datang satu pegawai, bro, kepala dinas yang baru sedang azan. Apa? Jauh mereka semua potong-potong. Kenapa masjid tidak dihormati? Kenapa masjid tidak dimuliakan? Orang yang paling tua, yang paling tidak bersuara, itulah yang memanggil di masjid. Allahu Akbar. Orang menyepelekan masjid, orang menyepelekan azan. Dia yang azan, kita yang khawatir. Allah, ini kalau mati. Tolong agama ini dengan suaramu, tolong agama ini dengan kekuasaan yang kau miliki. Hidup ini tidak lama, saudaraku. Mumbang jatuh, kelapa pun jatuh. Bukan kumbang, mumbang. Mumbang bahasa Melayu artinya kelapa yang muda, tapi kemudian jatuh. Kalau engkau tegak di pohon kelapa, coba kau lihat ke bawah, jangan ke atas. Kelapa muda jatuh, kelapa tua enggak jatuh. Dijolok 2-3 kali enggak jatuh. Diambil sinsu, potong baru tumbang. Artinya apa? Mati. Malaikat maut kalau mau cabut nyawa tidak lihat akte kelahiran. Betul. Medical check up, turun rumah sakit, orang sehat, mata sehat, telinga sehat, okay. Jantung sehat, kuping sehat, kaki sehat, semuanya sehat. Saking senangnya, sehat, mama sehat, lupa lihat jalan, tabrak mobil, mati. Yaumala yanfa'u malun, hari itu ada anak, harta, wala banun, ada gunanya anak, illa man Allah bi qalbin salim, kecuali orang yang datang membawa hati yang bersih. Siapa yang wakafkan tanah ini dulu? Bukan tanah Pak Ustaz, semen. Oke. Siapa yang wakafkan semen ini dulu? Siapa yang wakafkan bangunan ini dulu? Siapa yang mewakafkan sekolah ini dulu? Sudah meninggal dunia, mengalir pahalanya ke makam mereka. Dimulai kita pengajian tadi, dari mulai kita sholat zuhur tadi, sampai tabligh akbar ini, sampai kata sambutan Tuan Guru Bang, sampai kata sambutan Kiai Ade Muzaimi, sampai ceramah Ustaz Somad, mengalir pahalanya ke makam mereka. Betul? Untuk para sesepuh, untuk para kiai, untuk semua orang yang berwakaf, untuk para pendiri sekolah ini, untuk para alim ulama kita, untuk mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mengalir dari berapa orang membaca Al-Fatihah, semuanya mengalir ke makam mereka. Itulah yang kita inginkan. Hidup ini singkat, saudaraku. Tapi kalau kau salah, kalau kau silap, kalau kau keliru, tak dapat kau ulang lagi ke belakang. 20 tahun akan datang, anak-anak sekolah Al-Mu'in akan mengadakan tabligh akbar lagi di tempat ini, di pentas ini. Mereka akan buat acara reuni akbar, tabligh akbar alumni Al-Mu'in dengan penceramah Abdul Somad LCM. Mereka cari di buku yayasan. Dulu tabligh akbar 2018 siapa penceramahnya? Abdul Somad. Nomor HP-nya berapa? 0813 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Somad. Tak salah lagi. Bisa kami undang acara ke pengajian Al-Mu'in reuni akbar terus se-Indonesia alumni Al-Mu'in. Oke, I'm coming. Kami tahu apa Ustaz? Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ustaz hantu ya? Enggak. 2028 mereka jemput saya. Sekarang 2018, 2028, 10 tahun akan datang. Wah, saya sudah tua. Sudah nggak bisa tegak lagi berdiri. Duduk pakai kursi. Assalamualaikum. Alumni Al-Mu'in. Saya merasa bangga pada kalian. Nggak bisa cepat lagi. Sama seperti dengan radio Walkman. Kalau porsi baterainya, inilah kesebelasan Manchester United akan melawan Barcelona. Gol.
Tapi kalau baterainya bilang ini adalah pertandingan antara Manchester United dengan Liverpool, baterai sudah mau habis. Begitu digas, assalam. Tapi saya enggak. Kenapa? Anak-anak yang ingusan, anak-anak dulu yang mimisan, anak-anak dulu yang kotor, dekil, bau, hari ini dia sudah menjadi pegawai Pemprov Banten. Tidak akan menjadi kepala dinas, kepada kantor kepala maupun tak salah. Dan mereka dimuliakan Allah. Dan sampai masanya mereka akan berkata, dulu di sekolah ini pernah tablik akbar Ustadz Abdul Somad dari Riau. Mana dia sekarang? Sudah mati dimakan cacing tanah. Tapi pahala tetap mengalir. Mereka bacakan untuk almarhum Abdul Somad yang makannya di Riau sana, Al-Fatihah. Jangan baca belum? Mau cepat aja. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pas jam 2. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi ini luar biasa. Jam 1 saya kurang 15, sekarang jam 2 pas 75 menit saya ceramah. Nanti kalau ada yang bertanya, di mana tadi acaranya? Pesantren Sekolah Yayasan Al-Mu'in. Siapa yang ceramah? Tuan Guru Bajang, Gubernur. Yang satu lagi Ustadz Nojok, tak ada jabatan. Apa isi ceramah Ustadz Somad tadi? Enggak tahu, tak apa aja isinya. Tapi yang jelas ada rekamannya. Kameranya banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mudah-mudahan ke 11 kamera ini hidup semua. Ala hazihin niyah. Siang-siang aja pakai lampu. Coba siang pakai lampu. Kenapa pakai lampu? Supaya wajah Ustadz nampak cerah. Karena kalau kamera merekam gelap, nanti orang nonton, siapa tuh Ustadz Somad? Yang mukanya sesat hitam itu ya. Dengan cahaya yang benar. Masya Allah, Ustadz Somad tadi kami nonton ceramah, wajahnya berkilau cahaya. Dia nggak tahu lampu 500 watt.